Selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas. Masih bersama saya Sandika Gali sebagai instruktur pada video ini. Ya, ini adalah video pertama dari seri pertama, yaitu seri mengenai HTML. Di mana pada seri ini kita akan bahas mengenai HTML mulai dari apa itu HTML, sejarahnya, sampai kita nanti akan membuat website sederhana menggunakan bahasa HTML. Ya, pada video ini saya akan bahas mengenai pendahuluan HTML. Jadi di sini kita nggak akan ngoding dulu ya. Mungkin kita akan ngoding mulai dari video berikutnya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita lihat HTML. Itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Ya, jadi dia merupakan bahasa markup atau markup language, bukan bahasa pemrograman. Ya, jadi seperti yang kalian tahu kan kalau bahasa pemrograman itu dia punya seperti variabel, function, terus dia punya struktur kontrol, kayak pengkondisian, pengulangan, dan lain sebagainya. Nah, HTML itu disebut markup language karena di dalamnya itu terdapat serangkaian markup gitu ya, yang nantinya markup itu kita akan sebut dengan tag yang berfungsi untuk kasih tahu browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. Misalkan nanti kita mau menampilkan sebuah teks gitu ya. Nah, teks itu harus kita kasih tahu dulu menggunakan sebuah tag atau markup. Akan kita jadikan apa? Apakah paragraf, atau judul halaman, judul artikel, ya, atau nanti kita sebut heading, atau mau kita jadikan teks tersebut link gitu ya, hyperlink. Jadi kenapa disebut markup? Karena itu tadi berfungsi untuk memberitahu browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan gitu. Ya, itu bedanya antara markup dan programming language. Nah, HTML ini itu pertama kali diciptakan oleh seorang yang namanya Tim Berners-Lee. Bapak Tim ini adalah seorang yang berjasa sampai saat ini. Kenapa kita bisa mengakses web tiap hari itu gara-gara Bapak Tim Berners-Lee ini. Tapi selain dia menciptakan atau mengajukan spesifikasi HTML yang pertama, dia juga menemukan banyak hal ya seperti protokol HTTP, lalu HTML, World Wide Web, dan dia juga menciptakan web browser pertama, web server pertama, dan halaman web pertama. Jadi gara-gara bapak inilah kita bisa Facebookan sekarang tiap hari ya. Nah, selain itu juga, dia sekarang menjadi direktur dari sebuah organisasi atau konsorsium yang namanya W3C atau World Wide Web Consortium. Jadi ini adalah organisasi yang tugasnya itu membuat standar-standar untuk segala sesuatu yang ada di web ini. Nah, ini webnya. Di dalam sini kita bisa lihat, mungkin kita masuk dulu ke about-nya. Ada about W3C, kalau kita scroll ke bawah, nah ini ada apa sih yang dilakukan oleh si W3C ini, ya. Nah, di sini kalau kita baca, kegiatan utama dari W3C ini adalah untuk mengembangkan protokol dan panduan yang akan memastikan perkembangan dari web ini jangka panjang. Jadi tugasnya cukup mulia ya. Nah, di mana sih organisasi ini tempatnya? Ternyata katanya kalau kita lihat di mana W3C ini bertempat ya, katanya dia nggak punya markas utama gitu. Katanya ada gabungan dari beberapa institusi. Jadi ada di Amerika, di MIT, ada di Perancis, ada di Jepang, dan ada di Cina. Ya, jadi orang-orang pintar di seluruh dunia ini bergabung untuk menciptakan standar-standar di dunia web ini ya. Nah, standar-standarnya apa aja? Kita bisa lihat di sini ada di bagian standar. Kalau kita scroll ke bawah, ini standarnya hampir semuanya. Ada web design dan aplikasinya, arsitektur web, web service, dan lain sebagainya. Yang akan kita fokuskan adalah yang ada di sini, web design dan aplikasi. Di mana di dalamnya ada HTML, CSS, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di dalamnya, nah ini, bahwa W3C ini ngurusnya salah satunya adalah HTML dan CSS. Jadi kalau misalkan HTML punya tag-tag baru atau ada tag-tag lama yang hilang, nah itu gara-gara si W3C ini.
Lalu nanti aturan itu diimplementasikannya gimana? Misalkan mereka udah punya aturan baru nih ya. Mereka akan membuat aturan itu supaya bisa diimplementasikan di web browser. Itulah kenapa salah satu alasan kita harus update web browsernya, karena supaya kita juga bisa mengupdate teknologi yang dirumuskan sama si W3C tadi. Itulah ya secara umumnya. Nah, tapi karena yang bikin web browser ini beda ya, perusahaannya beda, developernya juga beda, nah, maka tiap-tiap browser ini juga mengimplementasikan aturan tadi berbeda juga. Ya, walaupun perbedaannya nggak terlalu jauh. Itulah kenapa kita harus install semua browser supaya kita bisa lihat tadi perbedaannya. Yang bisa dari tampilan, bisa dari performance, dan lain sebagainya. Itu jadi, kalau si HTML punya standar baru, pasti setelah itu web browser juga di-update supaya bisa mengakomodir aturan baru tadi atau standar baru tadi. Nah, ini saya punya contoh sebuah website yang namanya evolutionoftheweb.com, di mana kita bisa melihat perkembangan teknologi internet, diikuti juga dengan perkembangan web browser. Ini websitenya bagus banget ya. Saya bisa tunjukkan. Ini alamatnya Evolution of the Web. Nah, ini kerennya lagi dia punya pilihan untuk bahasa Indonesia. Ya, jadi saya bisa ganti bahasanya. Lalu kita coba jelajahi ya. Jadi kalau kita klik, dan lihat websitenya, bagus banget. Ini adalah timeline. Ya, dari kiri ke kanan itu timeline waktu. Dan kalau kita lihat di dalamnya ada teknologinya. Ini ada mode siang atau malam ya. Saya lebih suka lihatnya pakai mode malam. Jadi backgroundnya hitam seperti ini. Nah, ini kita lihat lagi nih. Di atas ini ada timeline waktunya, di mana kita bisa lihat ini browser dan teknologi yang mendukungnya. Pada tahun 91, ini teknologi HTTP ditemukan ya. Kalau kita sorot pakai mouse, ada penjelasan singkatnya. Lalu kalau saya klik selengkapnya, saya klik di sini, itu akan membuka Wikipedia dari teknologi yang saya maksud gitu ya, atau yang saya pilih. Nah, kita kembali ke webnya. Nah, setelah tahun 91 HTTP ditemukan, tahun 92 ini HTML1 juga ditemukan. Nah, setelah itu web browser pertama diciptakan. Ya. Lalu berarti ini kalau kita lihat Mosaic adalah web browser pertama, pasti dia mendukung teknologi HTML1. Lalu 94 Netscape diciptakan, mungkin ada yang tahu Netscape? Dan 95 Opera dan seterusnya ya. Ini karena lagi, kalau saya klik HTML, nah maka kita bisa lihat versi-versinya ya. Jadi ada urutan perkembangan teknologinya dalam sebuah garis gitu. Nah, dan kalau misalkan kalian perhatikan, setiap ada perubahan HTML pasti setelahnya ada update dari web browser. Nah, ini ya. Lalu kalian bisa lihat perkembangan dari web browser. Kalau kita klik web browsernya, itu kalian bisa lihat perkembangannya. Ya, ini website cukup keren. Kalau kita klik Opera misalnya ini, Opera saya klik, ini awalnya Opera tuh tampilannya begini. Ya. Lalu berubah, setiap saya klik kanan dia berubah sampai yang terbaru. Ya, jadi kalian bisa coba cek, buka websitenya, lalu bisa dipelajari lah ya teknologinya, apa saja yang sudah muncul, yang kalian gunakan. Semakin mendekati ke tahun sekarang, teknologinya semakin lihat ini semerawut nih. Ini artinya teknologi baru tuh dari mulai 2008 sampai sekarang itu banyak sekali ditemukan. Ya, jadi silakan pelajari, buka dan pelajari website ini. Oke, kita kembali ke slide-nya. Nah, kita lihat lagi. Tadi kita udah lihat perkembangan dari si teknologi HTML, ya, dan
Kalian juga mungkin di dalamnya lihat tadi ada CSS, ada juga JavaScript ya. Jadi ada 3 teknologi ini punya tugas masing-masing. Jadi HTML itu diciptakan untuk membuat struktur sebuah halaman ya dan menyajikan konten gitu. CSS digunakan untuk menghias halaman tadi supaya halamannya terlihat lebih cantik, lebih bagus. Dan JavaScript, sebenarnya JavaScript bisa melakukan banyak hal, tapi khusus untuk mata kuliah kita, JavaScript yang akan kita gunakan adalah untuk interaktivitas supaya websitenya lebih interaktif, terus jadi bisa punya animasi, bisa ada slideshow dan lain sebagainya ya. Walaupun eh, di luar dari itu JavaScript sebetulnya bisa melakukan hal yang lain yang lebih powerful. Jadi tolong gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Walaupun HTML juga bisa menghias font gitu, misalkan memberi warna, mengatur ukuran, ya. Tapi CSS itu bisa melakukan jauh lebih baik. Jadi jangan pernah menghias sebuah halaman menggunakan HTML. Ya, kalau saya bisa ilustrasikan, HTML itu sebagai sebuah manekin misalnya ya, manekin polos gitu. Ya kan manekin tuh punya kepalanya, punya badan, punya kaki, punya tangan. Nah, si manekin ini itu bisa kita kasih baju apa aja kan? Ya, mungkin hari ini bajunya warna merah, besok bajunya warna hijau. Nah, baju-baju tersebut atau aksesoris yang kita kenakan ke manekin itu adalah teknologi CSS. Ya, sedangkan JavaScript di mana? JavaScript itu selain membuat tampilannya lebih menarik, tapi dia juga membuat eh, apa menjadi lebih cerdas gitu ya karena JavaScript adalah programming language. Dia bisa melakukan pengambilan keputusan, dia bisa eh, melakukan proses komputasi yang lebih kompleks. Ya, jadi nanti si manekin ini bisa jalan, bisa bicara gitu ya. Analoginya begitulah. Jadi gunakan sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Sehingga nih, saya punya contoh awalnya website Amazon tuh seperti ini. Ya ini hanya digunakan menggunakan HTML, ini mungkin tahun 90-an ya. Lalu berubah, evolusinya menjadi seperti ini, dan sampai akhirnya sekarang website Amazon tuh seperti ini, bagus. Ada slideshow-nya, kita bisa uh, interaksinya lebih bagus lagi ya. Dan ini adalah contoh lain website yang selalu kita gunakan setiap hari, Facebook. Pada awalnya tampilannya seperti ini ya, bisa kalian lihat sangat sederhana. Mungkin kalau kalian disuguhkan Facebook sekarang seperti ini, nggak akan ada yang mau pakai. Ini waktu awal-awal tahun 2004, Facebook tampilannya seperti ini, lalu berevolusi jadi seperti ini, berubah lagi hingga sampai sekarang seperti ini ya. Mungkin teknologinya juga lebih kompleks, nggak cuma pakai HTML, CSS, JavaScript, ada yang lain, ada yang lain-lain. Ya, tapi kalau kalian lihat, eh, ini adalah website yang kita gunakan tahun lalu. Ya, jadi kalau mau diakses bisa di www.pw1.if-unpas.org/2014. Ya, karena yang 2015 masih dalam pengembangan. Nah, ini website ini adalah website yang dibuat murni hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript saja. Nggak ada bahasa pemrograman server side kayak PHP, ASP, dan lain sebagainya. Nggak pakai atau pakai database, pakai MySQL gitu, nggak ya. Hanya murni HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi harapannya di akhir semester itu kalian bisa membuat yang seperti ini atau bahkan lebih bagus dari ini. Ya, hanya dengan menggunakan pengetahuan dari HTML, CSS, dan JavaScript saja. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, mungkin di video selanjutnya kita akan mulai melakukan coding ya. Jadi kita mungkin bikin website dengan menggunakan HTML yang sederhana dulu, masih menggunakan Notepad, belum menggunakan kode editor ya. Jadi siapkan Notepad-nya di video berikutnya. Oke, mungkin sampai sini dulu pengantarnya. Saya akhiri sekian. Saya Sandika Gali. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di
video berikutnya.